Sobat Apoteker Indonesia, bareng saya Apoteker Nini di acara Ngobat, Ngobrol bareng Apoteker. Nah, kalau misalnya kemarin kita udah bahas tentang apotek, kali ini kita mau bahas tentang PBF atau Pedagang Besar Farmasi. Nah, kali ini kita mau bicara PBF bersama Kak Sondang. Nah, Kak Sondang ini nama lengkapnya Sondang Juwita Boru Simbolon. Kelahiran kelahiran mana nih, Kak? Palu Gelombang. Palu Gelombang di tanggal 12 Februari 12 Februari. tahun 89 ya. Riwayat pendidikannya dulu SD di Medan, SMP-nya di Binjai, SMA balik ke Medan lagi. Nah, terus ngambil D3 ya, Kak? Iya, Oh, D3 dulu. di Universitas Sari Sari Mutiara, kemudian lanjut ke Bandung. Iya. Ekstensinya ke Bandung dan ngambil apotekernya ke Semarang. Jadi ceritanya Kak Sondang nih keliling-keliling nih, Kak. Kalau untuk pengalaman kerja, awalnya di Jakarta ya, Kak, Iya. di Faros, kemudian lanjut di Apotek Century, kemudian balik ke Medan. Iya. Balik ke Medan di PBF Di PBF. dan 2 kali. Sekarang gimana? Sekarang di PBF juga di Iya. Leksi Uno Farma. Iya. Nah, langsung aja nih Kak, mau tahu dong apa aja yang Kakak kerjain atau kesibukan sehari-hari akhir-akhir ini apa aja? Kalau untuk sekarang sama seperti pekerjaan di PBF mestinya. Iya. Ya bekerja di PBF Sebagai sebagai apoteker penanggung jawab. Iya. Dan karena kebetulan kita juga di sini sebagai pemilik dan kita juga ikut untuk bertanggung jawab untuk manajemen semua yang ada di PBF-nya. Oh, berarti PT Leksi Uno Farma ini punya Kakak ya? Iya, Ya, luar seperti biasa itu. ya teman-teman. Nah, boleh mungkin dikasih tahu dong buat penonton apa sih itu PBF? PBF itu kan pedagang besar farmasi. Iya. Nah, itu kan perusahaan yang memang untuk dikhususkan untuk farmasi, untuk penyaluran obat, baik itu mulai dari pengadaannya, pendistribusiannya sampai ke penyalurannya sampai ke masyarakat, sampai ke apotek. Nah, jadi kalau dibilang PBF itu hampir sama sebenarnya sama di apotek. Iya. Yang membedakan itu apotek itu kan Bisa. customer datang langsung. Kalau kita kan ada tahap-tahapannya untuk apotek ataupun rumah sakit atau klinik itu meminta ke kita untuk kita tanggapin dan kita respon dan kita salurkan ke mereka. Jadi Itu nggak yang bisa membedakan. langsung ke masyarakat. Tidak. Iya. Oke. Kalau gitu untuk tahapan mendirikan usaha mungkin kan kakak ini kan udah punya nih PBF sendiri. Iya. Nah, gimana aja sih tahapan untuk mendirikan izin usahanya? Karena kan pasti nggak mudah tuh kan kak. Sedikit sulit sih kalau untuk di masa Apalagi pandemi di masa pandemi ini. ini. Kalau simpelnya itu sih kalau nggak ada yang nggak seperti juga yang dibayangkan orang. Pertama itu kita bikin akte pendiri dulu. Akte pendiri. Akte pendiri itu kan kita bisa dari notaris ya. Nah, setelah akte pendiri selesai, baru kita ke izin usaha kita. Kita lanjut ke izin usaha. Nanti di situ ada kita mengisi OSS. Nah, untuk itu kita harus punya NPWP dulu, punya domisili, surat domisili ya. Domisili mau PT kita di mana, gitu kan. Domisili PT bukan domisili kita, domisili PT-nya di mana, baru alamatnya pasti udah ada dalam domisili. Nah, itu nanti kita input. Nah, nanti setelah keluar dari OSS lah, izin usaha itu keluar sekarang dari OSS. Nah, itulah yang kita apakan sebenarnya. Jadi semua udah online ya kak? Udah online dari OSS. Jadi kita nggak repot nggak sih bolak-balik sana kemari? Enggak, kalau sekarang sih karena online itu tinggal upload ya, nggak ada yang kesana kesini. Paling kalau misalnya pas pendiri itu kan kita yang datangin notarisnya, kita yang minta sama notarisnya. Iya. Kalau misalnya untuk langkah mendirikan PBF itu gimana? Jadi kalau misalnya ini kan OSS ini sudah selesai, izin usaha kita sudah selesai. Nah, di izin usaha ini, di OSS ini nanti ada namanya KBLI. Di KBLI ini, disinilah kita memilih untuk kita mau bidang apa. Nah, bidang artinya kita usaha itu mau bidang apa. Nah, disitulah kita pilih kita mau distribusi sebagai PBF. Nanti ada dia distribusi pedagang besar farmasi.
Nah, karena kita di PBF ini kan harus ada namanya CDOB. Iya. Nah, jadi sekalian Cara di situ kita distribusi pilih obat juga. yang baik ya. Di situ kita pilih juga KBLI-nya, Mm-mm. CDOB juga. Mm-mm. Jadi nanti permintaannya sertifikat cara distribusi obat yang Oh, baik. berarti PT Lexi Unofarma itu dia khusus mendistribusikan obat-obat aja ya Kak? Karena Iya. kan kalau PBF tuh kan ada PBF obat, ada alat kesehatan juga. Iya, kalau kita hanya obat aja. Oh, khusus obat aja. Mm-mm. Dan untuk kalau Kakak kan sekarang ini sebagai APJ, apoteker penanggung jawab Mm-mm. sekaligus pemilik nih. Iya. Mau tahu dong apa-apa aja tugas dan tanggung jawab Kakak sebagai APJ PBF? Kalau ya kalau kita sebagai penanggung jawab apoteker itu di sini kita yang diutamakan sih sebenarnya. Jadi semua yang berbau dengan obat, dengan berbau dengan manajemen, baik itu dari pemasok kita belinya di mana, kita ambilnya di mana gitu Iya. kan, baik itu dari industri Iya. ataupun sesama PBF. Jadi kalau baru kita yang menentukan kita bisa menyalurkan ke orang ini atau tidak, ke outlet ini atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya dari kita kan gini, tugas kita lah nih, kita mau ambil obat dari PT ini, Iya. gitu contoh kan, dari PBF ini, karena kita kan lokal, kita juga mengambil dari PBF nasional. Jadi kalau PBF nasional, walaupun mereka nasional, kita tetap minta berkas dari mereka. Tetap mereka ngisi spesimen sama kita yang menyatakan bahwa apoteker mereka masih aktif, izin usahanya masih ada, izin apotekernya masih ada. Nah, karena jadi bukan hanya izin apoteker, izin usahanya masih aktif apa enggak, Iya, benar izin banget. PBF-nya masih aktif atau enggak. Nah, jadi dari situ dapat, barulah kita bisa ambil obat dari mereka. Karena kan kita harus lihat obat ini jalurnya dari benar atau tidak, Iya. gitu. Intinya kita tuh tanggung jawabnya tuh harus benar-benar Iya. tahu ya dari mana obat itu kita dapatkan, terus kita mau Dan distribusikan kemana. kemana. Jadi itu nggak ngasal-ngasal. Misalnya kita nggak hanya jualan obat, mungkin Enggak. kebanyakan orang mikirnya itu jualan obat kali ya Kak, Iya. untuk pendistribusian itu. Tapi kalau sebagai penanggung jawab kita juga harus tahu obat itu mau disalurkan kemana, apakah memenuhi kriteria atau enggak Benar. gitu. Jadi harus mengikuti CDOB teman-teman. Iya, benar. Iya. Dan kan tadi udah bahas nih sedikit pendistribusian. Bisa dong Kakak jelasin sedikit banyak nggak cuma sedikit ya, kriteria pendistribusian obat-obat yang ada di PBF tuh kayak gimana? Kalau kriteria itu ya, kalau kita itu kan mendistribusikan itu paling banyak ke rumah sakit, apotik, klinik, Iya, TO, ke dinas bisa, dinas. ke puskesmas bisa. Cuman kalau untuk ke TO sama klinik, Iya. bukan hanya TO sama klinik, semuanya kita itu harus melihat izin apotekernya. Iya. Kita nggak melihat itu apotik, itu ini enggak. Kita melihat izin apotekernya ada atau tidak. Izin, kalau dia tidak punya izin apotekernya, saya tidak kasih. Iya, ya. Saya kebetulan cukup tegas untuk di situ. Jadi saya tidak kasih. Jadi kalau misalnya ada klinik pun, Tapi tidak tidak ada punya apoteker, apoteker. tidak ada apoteker, dia minta obat, saya batasin mana yang saya bisa kasih. Iya. Jadi kalau misalnya kayak TO itu hanya yang label hijau doang, Label yang hijau aja, bebas berarti doang. bebas doang ya Kak? Tapi kalau klinik itu saya lihat ada izin ininya enggak, izin Apotekernya. apotekernya enggak gitu. Iya, karena kadang klinik itu ada yang punya apoteker, ada yang Iya, nggak ada, cuma dokter kadang, aja. iya, kadang mereka hanya punya izin dokter doang, tidak punya bener izin banget, Kak. apoteker. Jadi saya lihat dulu. Jadi nanti kan kita tetap kasih. Jadi setiap ada outlet pelanggan yang mau kita kerjasama, yang mereka beli obat dari kita selalu kasih kita namanya spesimen pelanggan. Jadi mereka isi. Kita lihat. Iya. Jadi Memenuhi kriteria atau enggak gitu. ada nggak sipanya, ada Iya. nggak izin apotekernya gitu. Kalau nggak ada, tetap kita bilang hanya obat bebas aja. Iya. Jadi Kalau- berarti sering terjadi penolakan gitu ya Kak? Sering, kalau Sering itu banget. sering karena kan kayak klinik-klinik bidan, Heeh. itu sering kita tolak. Bukan kita tidak mau melayanin gitu, Iya. cuman Mengikuti CDOB ya Kak? ada kita sudah dapat sertifikat CDOB, tidak mungkin melakukan yang tidak. Jangan kan. dilanggar. Iya, kalau untuk
manajemen PBF itu sendiri gimana aja sih Kak? Mungkin Kakak bisa jelasin PBF manajemen yang ada secara keseluruhan. Mm-mm. Terus PBF Kakak tuh menerapkan sistem manajemen yang seperti apa aja? Hmm, Kalau kita sih manajemennya sama kok seperti Mm-mm. yang lainnya juga. Kita tetap melakukan SOP, Iya. adanya SOP di perusahaan itu Mm-mm. gitu kan. Jadi kita juga melakukan manajemen mutunya Mm-mm. dengan bagaimana kita mendapatkan obatnya, Mm-mm. dari siapa kita mendapatkan obatnya. Mm-mm. Terus saat penerimaan kita tetap cek Iya, benarkah obat itu dari produk perusahaan. tersebut, perusahaan tersebut Heeh. gitu kan, punya punya PT punya pabrik itu Iya, industri tersebut. itu ya. Jadi setelah itu kita tetap untuk kita terima, lalu Heeh. kita tempatkan sesuai dengan seperti biasa, Iya. sama sesuai dengan sediaannya, Heeh. sesuai dengan suhunya. Berarti ini Eh, masalah penyimpanan ya? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat nih, kalau misalnya nih kapsul, kita Iya. tablet gitu kan, Heeh. kita lihat nih di kotaknya itu kan selalu ada tuh. Jadi kita sesuaikan. Penyimpanannya di mana gitu? Kalau Suhu jadi berapa? kita bagi untuk tablet sebelah sini gitu Mm-mm. kan. Kalau yang box sebelah sini, sirup sebelah Mm-mm. sini, injek sebelah sini, Mm-mm. apa namanya salep sebelah Iya. sini, tetap itu kita bagi Heeh. dan tetap kita bagi itu sesuai dengan golongan obatnya juga, gitu kan. Heeh. Kalau untuk suhunya biasanya kan Heeh, beda-beda itu Kak. beda. Jadi ada yang suhu ruang, ada yang memang suhu kulkas ya. Iya. Jadi ada yang memang kalau injek itu kan biasanya tuh rata-rata di apa ya 23 ke bawah gitu kan, Mm-mm. 15 ke bawah gitu. Tapi ada juga yang 8, Mm-mm. -8, yang 8 jadi Berarti harus di punya kulkas. kulkasnya Punya, tersendiri. pasti punya. Iya. Jadi kita punya penempatan obat-obatnya itu tersendiri kayak Mm-mm. terus apa kalau yang kapsul kan biasanya atau tablet itu biasanya kan suhu ruang. Iya. Sirup-sirup sih pada umumnya suhu ruang. Mm-mm. Kayak infus-infus suhu ruang. Jadi kayak Untuk gitu. pelaporannya sendiri kayak gimana Kak? Kalau pelaporan karena kebetulan saya tidak menyediakan narkotik psikotropik, jadi Heeh. saya tidak bikin laporan setiap bulannya. Heeh. Nah, jadi kalau misalnya untuk pelaporan obat yang kita jual Mm. itu per 3 bulan, itu Mm. dari e-report kalau kita. Nah, iya Itu sekarang udah elektronik lah Mbak ya. iya, enggak sih kalau e-report itu dari aku dulu apapun sudah e-report sih. Heeh. Cuman jadi itu kita tarik dari situ. Nah, itulah gunanya kita pengambilan obatnya dengan baik. Iya. Jadi karena kita harus di situ di e-report itu kita harus menyampaikan kita ambil obat ini, contoh nih amlodipin. Iya. Amlodipin kita ambilnya dari, contoh saya ambil dari PBF nasional. Heeh. Ya dia kodenya. Heeh. Kode segini kita ambilnya berapa Mm. dan kita buangnya kemana, Heeh. ke apotik berapa, ke Iya. rumah sakit berapa, ke Intinya semua harus tercatat iya, ya Kak. jadi tercatat. Jadi kalau itulah kita tidak bisa langsung ke masyarakat. Heeh. Jadi kadang ada juga sih yang masyarakat datang ke kita, ke yang daerah-daerah situ Ya, kan. mungkin mau Mm-mm. beli dalam jumlah banyak gitu kali ya. Tapi mereka Enggak, kadang mereka pikir kita itu sama kayak apotik. oh gitu. Jadi saya bilang kita tidak bisa Bu, kalau mau ke apotik aja gitu. Kalau misalnya kadang-kadang kan ada tuh masyarakat yang mungkin dia butuh untuk ada apa gitu, Mm-mm. membutuhkan dalam jumlah banyak itu Oh, gimana? nggak bisa. Nggak bisa kan? Tidak Iya. bisa Kak. Tapi ada juga nggak sih yang minta kayak gitu? Ada. Kadang kayak Heeh. kemarin itu Apalagi ini masa pandemi kan, banyak yang mau bagi-bagi bagi-bagi. obat, bagi-bagi Iya, itu bener ada. banget. Kalau Tapi vitamin, jelas ditolak ya Kak. ya, Heeh. kecuali kalau mereka mintanya vitamin. Mm-mm. Kalau vitamin kita masih kasih. Oh, gitu. Kita kasih Itu atas nama perusahaan tertentu atau bisa melalui apotek atau La- perseorang? lalu melalui apotik. Melalui apotek tetap Tetap kan. kita minta melalui apotik. Karena nggak bisa atau perseorangan ya Kak. atau toko obat atau klinik bidan, kita Heeh. tetap minta. Heeh. Kita tetap minta Intinya mereka juga punya kerjasama lah sama. iya kerjasama, nggak bisa langsung ke perseorangan bisa. karena kan kalau misalnya perseorangan kayak kita nggak ada bedanya sama apotek gitu. Iya. Jadi nanti biasanya kayak gitu, kayak kemarin itu kan ada kayak organisasi gitu, dia pengen menyediakan vitamin Iya. sekian gitu kan, vitamin sekian banyak gitu. Iya. Kita anjurkan coba Kerjasama. aja kerjasama sama apotik atau klinik atau toko obat, nanti kita sediakan. Ya karena yang bisa minta permintaan obat ke PBF itu Iya, hanya hanya instansi-instansi iya, tertentu benar. ya Kak. Heeh. Ya,
Ya. Kalau untuk pemusnahannya gimana, Kak? Kalau untuk pemusnahan, kalau saya ya, Mhm. karena saya ambilnya tuh banyak dari PBB nasional, Mhm. saya berusaha untuk tidak ada yang ED. Oh. Heeh, saya Sejauh berusaha ini belum ada belum belum. ada? Saya akan lihat 6 bulan sebelum ED itu saya sudah kembalikan. Oh, iya Nah, bener jadi banget saya ya. sudah kembalikan dan kebetulan sih kita kan mudah-mudahan belum pernah retur lah untuk Heeh, yang mau ED. iya, Selalu habis juga, heeh, nggak ada pernah retur. Jadi iya, kalau memang ada pemusnahan itu biasanya sih kita kalau gini ya, kita lihat dulu, heeh, makanya kita di PBB itu ada namanya ruang reject, iya, ruang karantina untuk obat yang heeh, bener banget. reject gitu Iya, kan, yang mungkin kemasannya rusak, iya, yang nggak bisa dijual, nggak mhm, bisa dipasarkan lagi dan mhm, tidak bisa dikembalikan mhm, mungkin gitu kan. Atau sudah ED, iya, kelebablasan akhirnya kita nggak bisa kembalikan. mhm. Jadi Iya biasanya gitu ya, Kak, ya? jadi selalu karena untuk izin CDOB pun itu harus ada, ruangan itu harus ada. Iya bener banget. Nah, di situ jadi kalau untuk itu kita harus bikin berita acara. Iya, Jadi ngikut jalurnya BPOM. Kalau mhm, mereka bikin nanti udah mau ada pemusnahan apa segala macam mungkin kita ngikut ke iya, mereka. mhm. Untuk sampai sekarang sih yang saya lewatin belum Belum pernah pernah belum belum ada. pernah melakukan pemusnahan. Berarti itu manajemen Kakak sendiri udah bagus ya, Iya, karena udah tahu nih kira-kira kalau mhm, misalnya udah mau ED, langsung langsung sigap dikembalikan. nih, langsung Heeh, sigap. Karena iya, mungkin banyak, orang yang kebablasan tuh kayak Kakak iya, bilang tadi, kebablasan. mhm, Udah 1 bulan sebelum ED atau bahkan udah lewat ED, masih baru dipajang. baru iya, baru tahu nih, oh ternyata udah expired date gitu. Mhm. Ya Heeh, kita sih melihatnya mungkin karena sebenarnya itu nggak akan terjadi mhm, kalau kita rajin ngecek. mmm, intinya Nah, rajin ngecek. iya kadang kan kita yang karena kan setiap masuk kita tetap Heeh, ini kan input kan. catat apa Heeh, aja di nih yang input masuk. tuh batch-nya sama ED-nya. Heeh, Jadi kalaupun kita mau report per bulan kita bisa tarik heeh. langsung ketahuan, oh ini udah ED-nya Oh udah iya, ini lah. Karena udah setiap bulan kan pasti ditarik, iya nggak bener mungkin banget, nggak ditarik. heeh. Nah, nggak tahu kalau Apalagi PBB sekarang lain. udah, nggak kayak mungkin zaman dulu manual kan ditulis Mhm, tangan, sekarang kan udah gampang ya, Kak. heeh, Kita cari aja namanya diketik di laptop langsung keluar nih gitu. iya, kita tarik Heeh, sudah langsung keluar kok mana yang harus terbuang, mana yang heeh. tidak gitu. Ya mungkin ada yang mau Kakak sampaikan tentang PBF. Tadi pertanyaan Nindi udah habis nih, Kak. Heeh, Pertanyaannya udah habis, mungkin ada yang mau Kakak sampaikan lagi untuk, heeh, rekan-rekan, sejawat yang mungkin nonton Ngobat mhm, ini? Tentang seputar PBF juga nggak apa-apa? heeh, kalau menurut Sebagai apoteker penanggung jawab nih Kak, ada iya, tips-tipsnya nggak gitu? kalau saya sih hanya mungkin untuk teman-teman PBF Mhm, yang atau bekerja di PBF, heeh, menurut saya itu kadang gini, kadang kalau banyak yang saya dengar dari teman-teman, mhm, mereka itu, pada ngeluhnya itu kalau karena mereka yang mengerjakan semuanya, gitu mmm, kan. Kadang mereka yang terima, mereka harus gini gini. iya, Sebenarnya itu bagus juga buat kita sebagai mhm, apoteker, karena apa-apa pun yang terjadi di PBB itu iya, yang ditanya apotekernya, iya bener banget bukan yang Kak, ditanya manajernya, heeh, nggak ditanya direkturnya, nggak iya, ditanya siapa ownernya, enggak, iya, apotekernya mana. mhm, Jadi kalau misalnya ada kenapa-napa mhm, di PBF kita, mhm, kita yang harus iya, bertanggung jawab. Jadi kalau memang memang makanya saya bilang tuh kerja heeh, di PBF itu nggak gampang, heeh, nggak nggak ringan. gampang, Mungkin orang berpikir PBF tuh enak lah, iya, cuman kayak gitu doang. heeh, Enggak, pekerjaan kita tuh berat sebenarnya. iya. Benar karena Karena kita harus ngecek. berhubungan dengan Heeh, industri, berhubungan dengan instansi lain heeh. gitu. Barang hilang ditanya itu sama BPOM itu bukan orang gudangnya, Iya, enggak. pasti apoteker, Apotekernya, heeh, "Kemana apoteker yang barang ditanya. kamu? Kenapa bisa Heeh, hilang? heeh. Barang rusak." Iya, kalau Kenapa? apoteker nggak tahu atau acuh tak acuh itu nggak akan Ah, yang salah ini ya. siapa? Iya, pasti yang Kita disalahkan tuh sebagai iya, apoteker penanggung jawab. farmasi. Iya. Oke, mungkin itu yang disampaikan sama Heeh, Kak Sondang. heeh. Makasih banyak ya Kak Iya, Sondang heeh, udah mau ajak Nindi heeh, ngobrol-ngobrol tentang PBF. mhm, Nindi minta maaf nih kalau misalnya ada salah-salah kata ya Kak. mhm, Oke, heeh. terima kasih untuk Sobat Apoteker Indonesia yang udah menonton ngobat kali ini. Sampai jumpa di ngobat selanjutnya. Apoteker Apoteker hebat, hebat, Indonesia Indonesia sehat. sehat.